Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini. Aku adalah seorang autor yang suka menulis cerita, terutama novel. Beberapa cerita aku sudah dicetak menjadi buku. Dan sebagian lagi ada juga yang terbit atau aku publish di platform seperti Wattpad. Nah, buat Sobat YouTube yang nggak suka baca tapi pengen ngerti cerita dan pengen diceritain, bisa dengerin di channel ini karena aku sendiri juga yang akan membacakannya. Jadi buat kamu yang nggak mau baca di Wattpad atau di platform lain, bisa dengerin di channel ini ya. Mari mendengarkan kelanjutan novel Dinikahi Duda Tampan karya Arwen CTB bagian 29. Bestiku, calon ibu tiriku. Selamat mendengarkan. Hari-hari terjalin rapi menemani kehidupan Poni di tempat yang baru. Dia mulai terbiasa tinggal sendirian. Meski beberapa kali Violet menawarkannya untuk pindah ke apartemen. Bagi Vio, tempat yang dijaga siang malam lebih aman, terutama untuk gadis seusia Poni. Namun yang terpikir oleh Poni lain lagi. Sekarang dia memang punya uang, namun harus dibelanjakan dengan bijaksana, mengingat bahwa dirinya tidak memiliki orang tua. Nanti kalau udah lulus, gue mungkin gak langsung dapat kerja, Vio. Makanya harus hemat dari sekarang. Apa yang menurut lo murah, belum tentu murah buat gue. Iya deh, jawab Vio pasrah saat mereka sedang belajar bersama untuk menghadapi ujian. Sementara Poni semakin berdebar memikirkan nasibnya setelah SMA, dia juga harus pusing memikirkan bagaimana caranya untuk jujur kepada Evan. Cowok itu tidak pernah menyerah untuk mendapatkan Poni, meskipun berkali-kali Poni menyuruhnya untuk berhenti menanti, untuk membuka hati pada orang lain. Jadi nanti lo mau kerja beneran? Poni seperti mendengar pertanyaan itu, entah di mana. Saat ini kesadarannya sedang berada bersama Evan dalam suasana yang kelabu. Poni, sebuah pulpen mendarat cukup keras di punggung tangannya. Iya, gimana Vio? Yah, malah ngelamun, gak bener loh belajarnya. Sorry, habisnya gue pusing juga mikir rencana ke depan. Gue ngerti kok, masih ada banyak cara. Kalau lo mau kan bisa ngajuin beasiswa. Duh, mending cari duit deh. Tahu nggak? Sekarang usia gue 18 tahun. Ya itu artinya gue udah tergolong sebagai manusia dewasa yang seharusnya mampu menghidupi diri sendiri. Iya deh, si paling dewasa. Poni dan Violet tertawa bersama, seperti persahabatan mereka semula. Tidak ada kebencian serta rasa curiga, sebab sejauh ini Zarko menepati janjinya untuk berhenti menemui Poni. Lo tahu nggak kenapa papa nggak suka teman-teman lain? Tanya Vio yang siap memasukkan bola ciki ke dalam mulutnya. Karena emang papa nggak pernah cerita? Papa nggak suka gue keluar malam. Nah, makanya papa nggak mendukung gue berteman sama mereka. Oh, gitu. Iya, papa pernah bilang, itu teman kamu Poni sepertinya anak baik-baik. Kenapa nggak temenan sama dia aja? Terang Vio sambil memonyong-monyongkan bibir ketika menirukan kata-kata ayahnya. Wah, serius papamu ngomong gitu? Iya. Tiba-tiba Vio terdiam, seperti menyadari sesuatu. Dia merasakan perutnya sakit bagai diremas-remas. Karena dia baru sadar, dari mana asalnya papa dan Poni akhirnya bisa berkencan.
Kenapa, Vio? Melihat wajah temannya pucat, membuat Poni khawatir. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada Vio. Apakah dia semakin sakit? Gak apa-apa, cuma mules. Gue ke toilet dulu. Violet meninggalkan Poni sendirian di ruang tidurnya. Dia masuk ke kamar mandi, lalu segera duduk di atas kloset. Violet meremas perutnya sekali lagi. Jadi hubungan mereka juga gara-gara gue sendiri. Tanyanya pada diri sendiri. Saking seringnya Vio mengajak Poni pulang, dan saking seringnya mereka berdua pergi bersama, adalah jalan bagi Poni dan Papa untuk mengenal satu sama lain. Lalu keduanya mulai jatuh cinta. Mungkin. Dan kenapa harus Poni? Padahal ada banyak wanita hebat dan luar biasa di dalam kehidupan Papa. Tidak sulit menemukan satu yang paling baik, cantik, dan tentunya benar-benar dewasa. Vio kembali bergabung bersama Poni yang sedang tiduran di sofa, memandang keluar jendela, sambil mengayun-ayunkan tangannya di udara. Vio berpikir, apakah gadis itu menunggu Papa? Mungkin Poni tidak tahu kalau Papa Z sedang berada di Surabaya. Poni, mau makan apa? Makan? Lu beneran gak apa-apa kan, Vio? Laper, mau gue masakin? Cerewet, batin Vio. Apakah cewek itu sok perhatian untuk menunjukkan bahwa dia sayang sebagai ibu tiri? Membayangkannya saja membuat punggung Vio langsung kedinginan. Masak, beli aja kali. Ya, beli juga butuh waktu. Sama aja, kita ke gerai butuh waktu jalan. Pesan online juga butuh waktu antar. Masak juga butuh waktu matenginnya. Terserah sih. Jawaban Poni benar-benar membuat Vio semakin lapar. Ya udah, menurut lo enaknya masak apa? Nasi aja kali ya, usul Poni sambil bangkit berdiri, menunjukkan kalau dia siap. Kedua cewek itu segera turun ke dapur untuk menyiapkan makanan. Iya, terserah Pon-Pon deh. Dapur di rumah Vio bukan tempat asing bagi Poni. Meski begitu, dia masih saja dibuat takjub dengan keadaan dapur di rumah itu. Bukan cuma karena piranti mahal, tetapi karena terlihat rapi dan bersih, seperti sering digunakan. Coba cari bahan makanan yang ada di kulkas, Vio. Lu aja deh, Poni. Poni memeriksa isi kulkas yang juga nyaris penuh dengan berbagai bahan makanan. Ini ada ayam. Coba gue lihat. Poni mengeluarkan kotak bening yang tertutup plastik wrap, berisi ayam yang sudah dimarinasi. Kok ditaruh di bawah? Emang mau dimasak? Tanya Poni. Gak tahu, Papa. Kira-kira boleh gak kita masak ini? Yang lain kan masih beku. Iya, boleh kok. Poni segera menyiapkan beras, lalu menanak nasi. Sambil menunggu nasinya siap, dia memasak ayam di panci. Gue bantuin doa aja, ujar Vio sambil mengamati Poni bekerja, menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Vio cukup dibuat heran dengan gerakan Poni yang cekatan. Terlihat sekali bahwa gadis itu sudah terbiasa bekerja di dapur. Poni tidak diam menunggu. Selama memasak ayam, dia menyiapkan bahan lain, wortel, kentang, dan kacang polong. Makasih Vio, jujur gue lebih seneng masak sendiri. Biasanya di rumah kalau masak bareng tante malah jadi lama. Gak tahu maunya gimana. Kok bisa gitu? Bukannya kalau dibantuin malah lebih cepat. Ternyata Violet penasaran juga. Iya, cuma kalau masak bareng kan gak tahu mau langkah apa selanjutnya. Kalau masak sendiri tuh udah auto satset habis ini, itu, habis itu, ini. Jadi lebih cepat. Oh gitu, lo udah biasa banget ya masak. Kayak pernah gak sih lo gak tahu berikutnya mau ngapain pas masak?
Kalau bingung mau masak apa, sering. Cuma kalau udah tahu mau masak apa, malah enak, lebih cepat. Wih, keren. Poni menoleh sekilas, dan matanya menemukan tepuk tangan dari Violet. Membuatnya merasa bangga. Mendapatkan apresiasi dari Violet bukanlah hal mudah. Dia adalah anak yang serba bisa. Bahkan selama ini, Poni selalu merasa bahwa dia memang tidak pernah lebih dari Violet. Namun, ternyata di mata Violet dirinya juga ada sisi kerennya, yaitu pengetahuan dan kemampuan Poni dalam hal memasak. Hal yang awalnya dipaksakan, terasa berat, dan sulit. Setelah lebih dari setengah jam, makanan pun siap dihidangkan. Poni menyiapkan nasi dan kari ayam yang bagi Violet terlihat begitu menggoda. Selamat makan, Vio. Selamat makan, makasih Poni. Habis makan gue harus cepet pulang nih. Nanti ngojek aja biar gak usah dianterin. Ngapain pulang? Nginep aja di sini. Poni terdiam sambil menyendok nasi di piringnya. Papa lagi pergi kok, jadi gue cuma sendirian. Pergi ke Surabaya, Poni. Oke deh, asyik, seru Vio. Dia tidak tahu saja kalau sebenarnya Poni kecewa tidak bisa bertemu dengan Papa Z. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa.